Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Wahyuni. Saya bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Indonesia. Saya berkenalan dengan Bapak Andi Mutawakil, seorang anak muda yang menginisiasi pemanfaatan minyak jelantah menjadi energi alternatif, di mana kami bekerja sama dalam mengedukasi masyarakat terkait dengan penanganan masalah kesehatan dan masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh minyak jelantah dengan membentuk bank minyak jelantah yang sudah ada di beberapa desa yang ada di Kabupaten Pangkep. Ada desa yang telah memiliki 200 nasabah, di mana program minyak jelantah ini lahir sebagai solusi dalam pemecahan terkait dengan masalah lingkungan dan masalah kesehatan yang juga tentu memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Harapan kami agar program minyak jelantah ini dapat terus berkembang dan lebih meluas ke pelosok desa yang lain, agar bagaimana masyarakat dapat mendapatkan manfaat dari program minyak jelantah ini. Terima kasih. Saya Mati, saya bekerja di Yayasan Bakti sebagai Information Officer. Yayasan Bakti singkatan dari Pusat Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia. Kami adalah sebuah organisasi yang fokus di pertukaran pengetahuan, khususnya terkait pembangunan di kawasan timur Indonesia. Andi Mutawakil dari Gen Oil sejak tahun 2018. Pertama-tama kami mendokumentasikan dan mempromosikan apa yang dikerjakan Hilmi dan Gen Oil, yakni mengolah minyak jelantah menjadi biodiesel dengan memberdayakan masyarakat terpinggirkan serta membantu mensuplai BBM terjangkau kepada nelayan di Pulau Jawa. Jadi kami mendokumentasikan, mempromosikan dan menampilkannya di panggung Festival Forum Kawasan Timur Indonesia ke-8 tahun 2018 di Makassar. Kami mengenal Adi ini sebagai sosok anak muda inspiratif, inovatif yang punya banyak ide-ide cemerlang dalam menjawab tantangan pembangunan yang ada di kawasan Indonesia, di kawasan Indonesia Timur khususnya. Tugas kami selama ini Hilmi dan melihat sepak terjangnya, kami tahu bahwa dia adalah sosok anak muda yang tidak mau tinggal diam. Ada begitu banyak usaha-usaha kewirausahaan sosial yang dikerjakan selain bersama Gen Oil ini. Dia juga adalah sosok entrepreneurship muda, punya banyak inovasi bisnis lainnya. Menurut kami, apa yang dikerjakan oleh Hilmi dengan mengolah minyak jelantah menjadi biodiesel bukan hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga memberi dampak ekonomi dan juga sosial kepada banyak orang, terutama kepada masyarakat nelayan yang terbantu dengan adanya BBM alternatif dengan harga terjangkau. Juga tentunya kepada masyarakat yang selama ini terpinggirkan juga ikut diberdayakan oleh itu. Dan yang paling menggembirakan juga adalah bahwa Hilmi dan Gen Oil membentuk bank jelantah, bank minyak jelantah dengan bekerja sama dengan pihak swasta dan juga pemerintah. Nah, yang baru-baru ini adalah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pangkep, dalam hal ini dengan Dinas PMD, di mana melalui Dinas PMD ini masyarakat desa diberdayakan, baik sebagai mitra pengumpul jelantah maupun sebagai nasabah yang menabungkan jelantah yang mereka miliki.
dan kami menempatkan Hilmi sebagai salah satu praktik cerdas yang layak yang disebarluaskan dari direplikasi. Apa yang dikerjakan oleh Hilmi dan Gen Oil dapat direplikasi di lebih banyak lagi tempat yang mempunyai persoalan yang sama tentunya, karena persoalan limbah jelantah, persoalan kelangkaan BBM adalah persoalan yang banyak dihadapi di Indonesia, khususnya di kawasan timur Indonesia. Kami juga berharap lebih banyak lagi anak muda yang inspiratif dan inovatif seperti Hilmi, dan tentunya kami berharap untuk lebih banyak lagi peluang-peluang yang terbuka untuk Hilmi agar dapat lebih mengembangkan dirinya, agar lebih banyak lagi peluang untuk mereplikasi inovasi yang sudah dikerjakan selama ini untuk membawa Indonesia lebih maju lagi ke depan. Sukses buat Hilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Junaida, saat ini mengajar di Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, tepatnya di program studi pendidikan antropologi. Saya mengenal Andi Hilmi Mutawakkil sejak tahun 2012. Ketika itu Andi Hilmi mengikuti lomba program kreativitas mahasiswa PKM. Saya ingat sekali di suatu waktu Andi Hilmi datang kepada saya memperlihatkan sebuah coretan-coretan di kertas. Kemudian dia menjelaskan tentang sebuah kegiatan proyek yang akan dia ikutkan pada lomba tersebut. Awalnya saya tidak memahami dia menjelaskan tentang apa. Mengingat karena latar belakang Andi Hilmi ini kan dari SMA kemudian masuk di pendidikan antropologi dan dia tidak memiliki keilmuan teknik. Nah, saat itu dia menjelaskan kepada saya tentang gambar sebuah rancangan pabrik. Itu kejadiannya di tahun 2013 awal kalau saya tidak salah. Jadi dia menjelaskan tentang rancangan sebuah pabrik yang waktu itu saya pun tidak menduganya dan kurang memahami di awalnya. Jadi dia menjelaskan bahwa dia punya mimpi, jadi dia bukan punya mimpi ya, tetapi merancang untuk membuat sebuah pabrik dengan kapasitas yang masih kecil saat itu, yang ingin mengolah minyak jelantah, minyak bekas menjadi biodiesel. Nah, yang saya sangat terkesan ketika dia menjelaskan saat itu adalah bahwa Andi Hilmi mampu menjelaskan itu dengan sangat detail, seperti orang teknik dan seperti orang yang sudah lama bergelut di dunia itu. Jadi dia menjelaskan kepada saya bahwa dengan rancangan yang dia buat itu, dia akan mengolah minyak bekas, minyak jelantah menjadi biodiesel dan bahkan bisa dibuat sabun. Kalau tidak salah itu pertemuan yang sangat terkesan buat saya tentang Andi Hilmi. Kemudian beberapa tahun berikutnya, 2 tahun setelah pertemuan itu, dia ikut lomba di, kalau tidak salah, Mandiri Fest. Dan saat itu dia mendapat juara 1. Salah satu rewardnya kalau saya tidak salah ingat itu dia diajak studi banding ke 2 negara di Eropa kalau tidak salah ingat. Itu sebuah kebanggaan buat saya selaku dosennya, karena saya melihat Andi Hilmi adalah mahasiswa yang sangat visioner. Jadi apa yang dia lakukan itu sudah melampaui dari keilmuan dia sebagai saat itu sebagai calon sarjana pendidikan antropologi. Nah, setelah diskusi yang cukup intensif kami lakukan berdua dengan Hilmi, yang saya senang dari program biodieselnya ini yang kemudian dia namakan menjadi Gen Oil itu, bahwa
Andi Hilmi tidak hanya sekedar berorientasi profit, jadi tidak hanya berorientasi pada penghasilan, hitung-hitungan duit, tidak hanya itu, tetapi jauh lebih dari itu adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Hilmi ini memiliki dampak sosial yang menurut saya itu luar biasa. Misalnya, akhirnya Andi Hilmi kemudian mampu mengedukasi masyarakat yang selama ini sering menggunakan minyak bekas. Nah, untuk kesehatan itu kan sangat tidak aman. Bagaimana efek penggunaan minyak bekas itu kemudian menjadi penyumbang yang cukup signifikan misalnya terhadap penyakit kanker. Nah, Andi Hilmi melakukan edukasi terhadap masyarakat bagaimana tidak amannya menggunakan minyak bekas. Nah, berikutnya efek dari kegiatan yang Andi Hilmi lakukan. Jadi Andi Hilmi ini melakukan dengan teman-temannya, tetapi Andi Hilmi adalah inisiator dari proyek itu. Andi Hilmi juga kemudian memberdayakan orang-orang yang ada di pasar, utamanya anak-anak muda yang selama ini tidak memiliki pekerjaan tetap, kemudian tanda kutip itu mungkin dianggap sering misalnya mengganggu di pasar. Nah, orang-orang yang anak-anak muda yang tadinya tidak punya kerjaan yang jelas ini kemudian oleh Andi Hilmi itu direkrut. Nah, mereka-mereka inilah yang kemudian termasuk ke rumah tangga untuk mengumpulkan minyak-minyak bekas yang ada di rumah tangga itu. Nah, belakangan kemudian bukan hanya menyasar bukan hanya orang-orangnya Andi Hilmi yang mendatangi dari rumah ke rumah, tetapi kemudian Andi Hilmi melakukan kerjasama dengan pemerintah setempat di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan membuat bank minyak jelantah. Nah, yang menarik dari konsep ini adalah masyarakat dihimbau untuk mengumpulkan minyak jelantahnya, kemudian ketika cukup 1 liter, 2 liter diantarlah ke bank, jadi semacam tabungan. Nah, dari hasil setoran minyak jelantah ini masyarakat tidak mendapatkan, jadi tidak diberikan uang sebagai reward, bukan uang, tetapi diberikan minyak baru. Nah, jadi menyetor minyak bekas kemudian diganti dengan minyak yang baru. Nah, ini saya kira salah satu strategi dari Andi Hilmi bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa betapa pentingnya kesehatan, betapa pentingnya misalnya menjaga alam dengan tidak membuang minyak bekas itu ke tanah misalnya. Nah, kemudian produk dari minyak bekas ini menjadi biodiesel ini itu kemudian juga dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan kecil yang ada di sekitar pelabuhan Pautere. Nah, nelayan-nelayan ini akhirnya bisa membeli biodiesel ini, pengganti solar kalau tidak salah, dengan harga yang relatif lebih murah daripada mereka menggunakan solar. Nah, hal-hal yang sudah dilakukan oleh Andi Hilmi ini menurut saya sangat layak untuk kita berikan apresiasi, bahwa Andi Hilmi ini adalah tipe anak muda yang bukan hanya inovatif, tetapi dia sangat visioner. Misalnya bagaimana membebaskan masyarakat secara umum atau khususnya misalnya di Sulawesi Selatan, membebaskan mereka dari konsumsi minyak yang tidak sehat, misalnya seperti itu.